Assalamualaikum, ucap Arapa sesampainya ia di rumah. Waalaikumsalam, gimana? Dapat belanjaannya? Ujar Lisa menanyakan bahan-bahan yang dibeli Arapa untuk membuat cookies. Dapat kok mah, udah lengkap semuanya, kata Arapa sambil membawa belanjaannya ke dapur. Syukurlah, maafin mama ya, tadi gak bisa nemenin kamu belanja. Pinta sama mama karena tadi tiba-tiba saja teman-teman arisannya datang berkunjung. Iya, gak apa-apa kok mah. Akbar sama ayah kemana mah? Kok sepi? Tanya Arapa karena tidak melihat ayah dan adiknya itu di rumah. Oh, ayah kamu ngantar Akbar ke rumah pamannya. Katanya pamannya kangen sama Akbar. Jelas Lisa sambil mengeluarkan barang belanjaan Arapa. Ya maklumlah sayang. Paman kamu itu kan gak punya anak, jadi kalau liburan gini, biasanya Akbar bakal nginep di sana berminggu-minggu. Ya, rumah jadi sepi dong, gak ada Akbar, ucap Arapa kecewa. Udah gak apa-apa, kali ini Akbar cuma bakal nginep beberapa hari aja kok, soalnya kata Akbar, dia masih kangen sama kakaknya yang cantik ini. Kata sama mama sambil mencubit pipi cabai Arapa. Ya udah, sekarang kita langsung mulai bikin cookiesnya aja yuk. Mama udah gak sabar, ujar Lisa bersemangat. Dengan telaten Arapa mengajari mamanya itu untuk membuat cookies. Untung saja mamanya cukup ahli di dapur, sehingga tangannya pun sudah tidak kaku lagi saat harus mengaduk adonan kue. Jadi, nenek kamu itu suka buat kue, Ra? Tanya sama mama di sela-sela kesibukannya mengaduk adonan. Iya mah, nenek juga terima pesanan kue dan Arapa biasanya suka bantuin nenek buat kue. Jadi sedikit banyak Arapa tahulah cara bikin kue. Wah, kalau gitu kamu harus ajarin mama bikin kue yang enak ya. Siap 86 mah, ucap Arapa diakhiri tawa dari ibu dan anak itu. Wah, aromanya wangi banget, lagi bikin apa nih? Tanya Rapi tiba-tiba di belakang Arapa dan mamanya. Papa ini suka banget ngagitin orang, omel Lisa sambil memukul bahu suaminya. Lagian, dari tadi Papa udah panggil-panggil dari depan gak ada yang nyahut, belanya. Malah Mbak Astri yang bukain pintu buat Papa. Lisa dan Arapa hanya bisa menyembunyikan tawanya dari Rapi, saking asiknya berkutat di dapur, membuat keduanya tidak tahu jika Rapi sudah kembali pulang. Ya udah, maafin mama ya Pak. Pinta Lisa mencoba membujuk suaminya. Tadi aja ngomel-ngomel, sekarang baik-baikin, ucap Rapi sambil pura-pura merajuk. Udah Pak, daripada Papa ngambek kayak gitu, mendingan Papa cobain cookies buatan aku sama Arapa, ujar Lisa sambil menyajikan cookies di atas piring pada suaminya. Tapi itu mas, belum selesai Lisa mengucapkan kalimatnya, Rapi langsung mencumut cookies tersebut dan melahapnya. Ha, teriak Rapi saat merasakan panas di mulutnya. Hahaha, aku baru mau bilang kalau cookiesnya itu masih panas karena baru keluar dari oven, tapi Papa mencomot aja, ujar Lisa sambil tertawa melihat suaminya yang masih mengaduh kepanasan. Hingga tawa Lisa dan Arapa mereda saat Mbak Astri datang menghampiri mereka. Tuan, ada yang mencari Tuan, ujar Mbak Astri sopan pada majikannya. Siapa Mbak? Tanya Rapi dengan suara yang aneh karena lidahnya yang masih panas. Kalau nggak salah, Pak Dwi Tuan. Oh, Dwi, suruh tunggu sebentar ya, nanti saya ke sana. Setelah pembantunya itu pergi, Rapi pun berjalan menuju kulkas dan mengambil air dingin untuk dibuat berkumur agar rasa panas di lidahnya hilang. Oh, jadi gitu yang sekarang udah punya komplotan, kata Rapi saat melihat istrinya itu masih cekikikan dengan putrinya di belakang. Udah, buruan kesana Gih, udah ditunggu tamunya, Tita Lisa sambil mendorong suaminya keluar dari dapur. Arah, tolong susun cookies yang udah dingin itu di piring ya, biar mama bikin teh buat tamu ayah kamu dulu. Dengan sigap Arapa menyusun cookies yang sudah matang di piring dan menaruhnya di nampan. Cookies sama tehnya kamu antar ke ruang tamu ya, perintah sama mama sambil menambahkan 2 cangkir teh di atas nampan. Siap mah, ucap Arapa lalu membawa nampan tersebut ke ruang tamu.
Di ruang tamu, Arapa bisa melihat ayahnya sedang berbincang-bincang dengan seorang pria berumur sekitar 50 tahunan. Silahkan diminum om, kukisnya juga silahkan dicicipi. Tenang om, kukisnya udah dingin kok, ucap Arapa sambil melirik ayahnya. Mendengar sindiran Arapa, Rapi pun memelototi putrinya itu yang hanya direspon dengan tawa pelan dari Arapa. Terima kasih, pasti nanti om cicipi, ucap Dwi sambil tersenyum ramah. Nama kamu siapa? Arapa om, kalau boleh tahu nama om siapa? Tanya Arapa sopan pada lawan bicaranya. Panggil saja saya Om Dwi. Oh, Om Dwi, kalau begitu saya permisi dulu ya Om, mau bantuin mama di dapur. Pamit Arapa sopan lalu pergi meninggalkan ayahnya bersama seseorang yang dipanggilnya Om Dwi. Ternyata putri kamu itu sangat cantik, ujar Dwi sambil menyeruput tehnya. Dia memang cantik, seperti bundanya, balas Rapi. Ngomong-ngomong, ada angin apa sampai pengusaha tersibuk di dunia ini datang ke sini? Tanya Rapi sambil menyindir sahabatnya. Rapi tidak akan pernah lupa bagaimana sahabatnya itu selalu menolak datang ke rumahnya hanya karena alasan sibuk. Ayolah Rap, jangan menyindirku seperti itu. Yang terpenting sekarang kan sahabatmu ini sudah datang berkunjung. Dwi, sejak dulu kamu memang pandai mengelak, ucap Rapi sambil melahap kukisnya. Tapi selain itu, sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarakan Rap, ujar Dwi. Baiklah silahkan, ucap Rapi santai sambil bersandar di sofa. Tapi tidak di sini, kata Dwi yang kini air mukanya sudah berubah serius. Rapi yang sudah hafal dengan tingkah laku Dwi pun mengerti maksud sahabatnya ini. Kalau begitu kita bicara di ruang kerjaku saja. Arapa yang melihat dari kejauhan ayahnya dan Dwi masuk ke ruang kerja pun merasa penasaran. Memangnya ayah sama Om Dwi mau bicara apa sih mah? Kayaknya penting banget. Sampai-sampai mereka masuk ke ruang kerja, tanya Arapa pada mamanya. Ya biasalah sayang, mungkin masalah pekerjaan, jawab sang mama sambil mengangkat panggangan kue terakhir dari oven. Hingga rasa penasaran Arapa berubah menjadi semakin besar saat pintu ruang kerja ayahnya tak kunjung terbuka. Bukannya apa-apa, tapi Arapa hanya merasa aneh saja saat ayahnya itu masuk ke ruang kerja bersama Om Dwi. Ceklek, pintu ruang kerja itu pun akhirnya terbuka setelah selama 1 jam tertutup rapat, dan Arapa menjadi curiga saat melihat raut muka ayahnya yang gusar setelah keluar dari ruang kerjanya. Aku permisi dulu ya Rap, pamit Om Dwi pada sahabatnya yang hanya dibalas anggukan oleh Rapi. Arapa yang ikut mengantarkan Dwi ke depan pintu rumah pun menyalami lelaki itu. Rapi beruntung punya putri secantik kamu, puji Dwi sambil mengelus kepala Arapa. Terima kasih Om, ucap Arapa sambil tersenyum. Sebentar lagi makan siang, Pak Dwi tidak ikut makan siang di sini saja, tanya Lisa pada Dwi. Terima kasih, tapi saya harus segera pulang, tolak Dwi halus. Setelah mobil yang dikendarai Dwi keluar dari gerbang rumah, Rapi langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ma, tolong bawa kopi ke kamar Papa ya, pinta Rapi sambil berjalan menuju kamarnya pada Lisa. Ayah kenapa Ma? Tanya Arapa pada mamanya yang hanya dijawab gelengan kepala oleh Lisa. Saat makan malam tiba, ayahnya pun masih sama anehnya. Bahkan kali ini tidak ada lagi lelucon-lelucon yang dilontarkan ayahnya di meja makan. Suasana hening. Hanya ada suara sendok dan piring yang saling berdampingan dari kegiatan makan malam mereka. Arapa udah selesai mah. Ya, arah ke atas dulu ya, pamit Arapa setelah menghabiskan makan malamnya. Tunggu dulu Ra, cegah sang ayah saat Arapa hendak berjalan ke kamarnya. Bisa kita bicara di ruang tamu sebentar, pinta sang ayah akhirnya. Iya bisa kok ya, jawab Arapa ragu, tapi tak seperti biasanya tingkah laku ayahnya seperti ini. Arapa berjalan lebih dulu ke ruang tamu, lalu disusul ayah dan juga mamanya. Jadi ayah mau bicara apa? Tanya Arapa saat ayahnya itu sudah duduk di sofa didampingi mamanya. Jadi gini, ujar Rapi dengan nada suara yang ragu. Boleh ayah minta sesuatu ke kamu? Tanya sang ayah. Tentu,
Asalkan Ara bisa, ayah boleh minta apapun ke Ara, ucap Arapa mantap. Mendengar ucapan Arapa membuat Rapi semakin gusar. Lalu akhirnya ia pun mengatakan hal yang sudah mengganggu pikirannya dari siang tadi ke Arapa. Menikahlah. Dan disinilah Arapa sekarang, berada dalam kamarnya dengan pintu yang dikunci rapat. Rasanya perasaan Arapa kini bercampur aduk menjadi satu setelah mendengar permintaan ayahnya tadi. Arapa terus menangis di samping tempat tidurnya, bingung dengan jawaban apa yang akan diberikan pada ayahnya nanti. Flashback on. Menikahlah. Seketika Arapa langsung membulatkan matanya setelah mendengar ucapan ayahnya itu. Maksud ayah apa? Tanya Arapa tak mengerti dengan ucapan ayahnya. Kamu ingat Om Dwi yang tadi siang datang kemari kan? Arapa mengangguk menjawab pertanyaan ayahnya. Dia mengingatkan ayah tentang sesuatu yang sebelumnya ayah lupakan. Apa itu ya? Ayah kamu punya hutang dengan Om Dwi. Kini mamanya angkat bicara. Jumlahnya terlalu besar sehingga ayah kamu tidak bisa melunasi hutang tersebut. Arapa terus memperhatikan pembicaraan mamanya, mencoba mencerna apa hubungannya dengan permintaan ayahnya yang menginginkan ia untuk menikah. Dan ayah kamu terancam masuk penjara sayang, jelasnya mama sambil menggenggam tangan Arapa. Karena sampai detik ini ayah kamu masih belum bisa melunasi hutang itu. Gak mungkin, ucap Arapa sambil memandang ke arah ayahnya yang hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi kamu bisa selamatin ayah kamu sayang. Gimana caranya mah? Menikah dengan anak dari Om Dwi. Dek, Arapa langsung menarik tangannya dari genggaman tangan Lisa. Rasanya ia masih tak percaya dengan apa yang didengarnya ini. Mama dan ayah tidak akan memaksa kamu untuk menyetujui ini sayang. Semua pilihan ada di tangan kamu. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan terjadi dengan keputusan yang akan kamu ambil nantinya. Flashback of. Apa yang harus aku lakuin? Tanya Arapa pada dirinya sendiri. Arapa benar-benar tak tahu keputusan apa yang harus diambilnya. Semuanya terasa begitu mendadak baginya. Mulai dari pertemuan dengan ayahnya sampai pernikahan yang harus ia jalani jika Arapa ingin menyelamatkan ayahnya. Dan sekarang yang bisa ia lakukan hanyalah menangis pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti. Arapa tahu semua keputusan yang akan diambilnya sangatlah berisiko bagi dirinya maupun orang lain, dan sangatlah baik jika ia bisa memilih keputusan yang nantinya tidak merugikan banyak pihak. Arapa berjalan dan mengambil sebuah kotak kecil di dalam tasnya. Dalam kotak tersebut tersimpan gantungan kunci berbentuk hati pemberian dari Giga. Arapa tidak akan pernah lupa bagaimana Giga memintanya menjaga gantungan kunci itu seperti Arapa menjaga hati Giga. Aku harus mengambil keputusan ini Gak, maafin aku, ucapnya lirih di sela-sela isakan tangisnya sambil mencium gantungan kunci di genggaman tangannya. Ara udah putusin semuanya ya, ucap Arapa di sela-sela kegiatan sarapan keluarganya. Rapi dan Lisa yang mendengar kata-kata Arapa langsung memandang ke arah putri mereka. Ara terima pernikahan dengan anak Om Dwi, ucapnya lirih sambil menahan air matanya yang ingin segera keluar. Tapi yang mendengar ucapan putrinya pun kaget bukan main. Ia tak menyangka bahwa Arapa akan menyetujui pernikahan itu. Kamu yakin sayang? Tanya sang ayah sambil memegang pundak Arapa. Arapa mengangguk. Ini semua demi Akbar. Arapa cuma gak mau Akbar kehilangan papanya seperti Arapa kehilangan ayah dulu, ucapnya dengan suara bergetar. Rapi dan Lisa saling memandang satu sama lain, tak mengira bahwa Arapa akan berpikiran sebijak itu. Terima kasih sayang, ucap Lisa sambil memeluk Arapa. Merasa tak bisa membendung air matanya lagi, Arapa menangis di pelukan mamanya. Melihat Arapa yang menangis, Rapi pun ikut mendekat dan memeluk Arapa. Maafin ayah sayang. Arapa tak tahu apakah keputusannya ini benar atau salah, tapi yang pasti Arapa yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu menuntunnya ke jalan yang benar. Sekarang yang harus Arapa pikirkan hanya satu, yaitu bagaimana caranya membicarakan semua ini pada Giga.
Dirga terus mempercepat laju mobilnya di jalanan Jakarta yang malam ini nampak lenggang, tak seperti biasanya yang selalu padat merayap. Ya, anggap saja kini semesta tengah merestui langkah yang diambil Dirga. Seharusnya Dirga sudah berada di kediaman calon mertuanya untuk menghadiri acara makan malam sekaligus penentuan hari pernikahan sejak 1 jam yang lalu. Andai saja tidak ada tugas mendadak yang harus ia kerjakan. Hingga tak butuh waktu lama, Dirga sampai di kediaman rumah mewah yang berada di salah satu perkomplekan elit di daerah Jakarta Pusat. Dirga langsung turun dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah tersebut setelah dipersilakan masuk oleh asisten rumah tangga rumah. "Maaf, saya terlambat," ucap Dirga sambil membungkukkan badannya. Orang-orang yang hendak meninggalkan meja makan pun menoleh ke arah Dirga, tak terkecuali Arapa. "Kamu dari mana saja?" ucap Dwi sambil mendekati putranya. "Maaf Pi, tadi ada tugas mendadak, jadi Dirga harus urus dulu," jelas Dirga pada sang papi. "Ya sudah, kalau begitu," ujar Dwi lalu merangkul pundak putranya. "Perkenalkan Raf, ini putraku Dirga." Dirga tersenyum sambil menyalami Raffi dan Nisa, lalu pandangannya tertuju pada gadis di samping Nisa yaitu Arapa. Arapa yang merasa moodnya sedang tidak dalam keadaan baik hanya bisa mengalihkan pandangannya dari tatapan Dirga. "Aku belum terlalu tua sampai aku tidak mengingat nama putramu ini Dwi," ucap Raffi sambil tertawa diikuti Dwi dan yang lainnya terkecuali Arapa. Sedari tadi Arapa hanya melamun dan asik dalam pikirannya sendiri. "Sayang," panggil Lisa sambil mengguncang bahu Arapa pelan. Arapa gelagapan menjawab pertanyaan mamanya. "Kamu mikirin apa?" Enggak kok mah, Ara nggak mikirin apa-apa," kilahnya. "Kalau gitu kamu ajak Dirga jalan-jalan di taman belakang dulu ya. Mama, Ayah, Om Dwi sama Tante Rita mau bicara dulu," ucap sang mama lalu dibalas anggukan kepala oleh Arapa. Arapa pun berjalan lalu berhenti tepat di depan Dirga. Arapa langsung menoleh dan menatap mata Dirga. Ia seolah berbicara, "Ikuti aku," melalui tatapan matanya. Dan anehnya, Dirga seolah mengerti tatapan mata Arapa itu sehingga Dirga pun berjalan mengikuti langkah kaki Arapa. Sesampainya di taman, Arapa mengajak Dirga duduk di sebuah ayunan di pinggir kolam renang. Jangan dekat-dekat," cegah Arapa saat Dirga hendak duduk di sampingnya. "Belum muhrim," lanjutnya. Alhasil, Dirga duduk menjauh dan membuat jarak di antara mereka. Hening, hingga akhirnya Arapa memulai pembicaraan. "Kenapa kamu mau terima pernikahan ini?" tanya Arapa. Dirga pun memandang gadis di sebelahnya. "Kalau aku bilang aku suka sama kamu, gimana?" ucapnya enteng. Arapa langsung menoleh ke arah laki-laki di sampingnya yang kini tengah tersenyum miring. "Nggak mungkin, kita bahkan baru bertemu beberapa menit yang lalu," lanjutnya sambil menatap pantulan bintang dan bulan di air kolam. "Kamu belum tahu aja," ucap Dirga pelan sambil terus menatap Arapa. "Maksudnya?" tanya Arapa tak mengerti arti ucapan Dirga. Nggak apa-apa, tadi cuma asal ngomong aja," jawabnya sambil tersenyum kikuk. "Kamu sendiri, kenapa mau terima pernikahan ini?" "Tanpa aku ngomong, aku yakin kamu juga udah tahu alasannya apa," ucap Arapa sambil tersenyum hambar. Mendengar ucapan Arapa membuat Dirga merasa bahwa ia adalah orang terjahat dan terlicik di dunia. "Maaf, tapi aku harus lakuin ini," batin Dirga. "Sebelum kita menikah, aku bakal ngajuin 3 syarat yang harus kamu penuhin," ucap Arapa tiba-tiba yang membuat lamunan Dirga buyar. Syarat?" "Iya, dan syarat pertama adalah nggak akan pernah ada ijab kabul sampai kamu bisa hafal surat Ar-Rahman." Dirga benar-benar terkejut dengan syarat pertama yang diberikan Arapa. Ini benar masalah bagi Dirga. Bagaimana mungkin ia bisa hafal surah Ar-Rahman yang berisikan lebih dari 70 ayat? Ya, dulu waktu kecil Dirga memang pernah mengaji. Bahkan ia pernah menjuarai sebuah perlombaan hafalan surah-surah Al-Quran. Tapi itu dulu, dan sekarang nggak bisa, tolak Dirga tegas. "Itu sama saja kamu nolak pernikahan kita." "Aku yang nolak, kamu nggak salah," ucap Arapa mencoba berdebat dengan Dirga.
Aku udah terima pernikahan kita, tapi kamu gak mau penuhi syarat yang aku ajuin. Jadi sekarang siapa yang udah nolak buat nikah? Skakmat. Diam-diam Arapa tertawa dalam hati karena bisa membuat Dirga tak bisa bersuara lagi. Mungkin ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan Arapa untuk mengulur waktu pernikahannya dengan Dirga. Jadi gimana? Tanya Arapa pada Dirga. Om, lanjutnya menggoda laki-laki di sampingnya. Dirga memang berumur jauh lebih tua dari Arapa, yaitu 27 tahun, sedangkan Arapa baru berusia 17 tahun. Walaupun begitu, menurut Arapa, wajah Dirga tak menunjukkan umur yang sebenarnya. Dirga tampak jauh lebih muda. Bisa dibilang mukanya Dirga itu baby face. Jangan panggil aku om, memangnya aku om kamu apa? Ucap Dirga berapi-api, sedangkan Arapa hanya bisa cekikikan melihat ekspresi Dirga yang bingung plus marah itu. Kamu cuma punya dua pilihan, ucap Dirga licik sambil mendekatkan badannya ke arah Arapa. Yang pertama, panggil aku Dirga, atau yang kedua, kamu panggil aku sayang, lanjutnya sambil menaikkan satu alisnya. Arapa hanya bisa meneguk ludah. Kini jaraknya dengan Dirga menjadi semakin dekat. Bahkan wajah Dirga hanya berjarak 1 senti dari wajahnya. Aku pilih pilihan pertama, ucapnya pelan. Aku yakin sebentar lagi kamu pasti bakalan milih pilihan yang kedua, ucapnya sambil tersenyum miring. Dasar om-om aneh, bentak Arapa sambil mendorong tubuh Dirga menjauh. Jadi gimana sama syarat yang aku ajuin tadi? Oke, aku terima, ucap Dirga akhirnya. Syarat kedua sama ketiganya apa? Bakalan aku kasih tahu setelah syarat pertama terpenuhi, ujar Arapa, dan itu artinya syarat selanjutnya hanya akan diajukan setelah mereka menikah. Maaf non Arapa sama Den Dirga disuruh masuk ke dalam, ucap salah seorang pembantu saat menghampiri Arapa dan Dirga. Ya, balas Arapa. Jadi kita udah nentuin tanggal pernikahan kalian, ucap rapi pada Arapa dan Dirga. Kalian akan menikah 1 minggu lagi. Apa? Teriak Dirga dan Arapa bersamaan. Apa ini gak terlalu cepat ya? Protes Arapa pada ayahnya. Gak ada yang terlalu cepat, sayang. Bukannya melakukan hal yang baik itu harus disegerakan, ucap maminya Dirga sambil tersenyum sumringah. Dan kami tidak menerima penolakan dalam bentuk apapun dari kalian, tegas Dwi pada Arapa dan Dirga. Dan perkataan Dwi tadi pun membuat Arapa semakin pasrah dan kecewa, sedangkan dari tadi Dirga hanya bisa diam sambil terus berpikir tentang syarat pertama yang diajukan Arapa. Dirga terus berpikir bagaimana cara untuk membuat mulutnya yang bertahun-tahun tidak pernah absen mengucapkan kata-kata kotor dalam seminggu bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bersambung.